yang paling saya penasaran. Kenapa rata-rata barbershop itu tampilannya stylish? Barbershop sama ya seperti internet. Semua informasi ada di barbershop. Bisa jadi tergantung dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Zulkhair dan sekarang kita berada di rumah cukur HW. Nah, kebetulan karena rambut saya mulai agak panjang. Nah, sekarang kita bersama owner. Nah, ini ada Saudara Dwi. Nah, beliau juga salah satu customer dan juga tukang cukur ya. Nah, ini ada Kakanda Anom. Ya. You gonna go, huh, barber show. I got a virus, I tell me so flesh. You need on me still the harder, standing out of rescue. I gonna go, huh, barber show. You gonna go, huh, barber show. Killer neck, them chiller shitty, let's go. My blood. Ya, sekarang kita bersama owner dari rumah cukur HW. Ya, apa kabar tak ini, Anom? mana? Apa kabar tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Saya sekarang mau cukur apa kan, Om? Tunggu dulu, saya tanya dulu. Oke. Mau model seperti apa? Kita ngatur, Ki. Saya ngatur. Ah. Ini yang ribet ini kalau begini. Oh iya, seharusnya bagaimana? Seharusnya datang kita punya ekspektasi sendiri tentang rambut tak mau dikasih model dari mana. Oke, coba dijelaskan dulu kan, Om. Kira-kira kalau mau saya ini apa? Di sini agak pendek. Nah, tapi di atas agak dirapikan. Itu namanya apa? Agak dirapikan pendek. Iya. Sebelumnya dulu rapi menurut tak bagaimana? Pokoknya di sini ada tipis. Nah, terus di sini sisa dirapikan. Maksudnya sesuaikan. Iya. Sesuaikan. Terus arah rambutnya mau kemana? Arahnya Ke atas diangkat atau ke depan? oke. Ke kanan ini. Full ke kanan. Full ke kanan. Nanti kita buat kayak semacam sidebar nih. Oke, simpan. Ya. Terus sampingnya mau tipis bagaimana dulu? Tipis mulai dari 0 atau dari tetap pakai alas 0,5? Mungkin 0,5. 0,5. Ya, tidak terlalu tipis tapi ini apa? Tetap ada. Iya, tetap ada Nanti 0,5. kita buat kayak taper. Iya, paper. Apa namanya? Paper. Ya? Paper. Oke. Oke. Jadi gas nih. Iya, gas. Oke. Ya, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya Kakanda Anom ini adalah salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Nah, sambil beliau menjalankan kuliahnya, beliau juga menjalankan bisnis, yaitu freelance bisnis barbershop. Nah, saya mau tanya ini Kakanda Anom, kenapa harus barbershop? Kenapa bukan Maxim atau Grab atau bahkan ngajar ke Anom? Ditanya tentang kenapa harus barbershop, sebenarnya itu tidak ada kaitan dengan seperti sekolah dan apapun itu. Oke. Tidak ada sebenarnya, tapi lebih karena keresahanku. Resah. Oke. Jadi selalu Kak merasa tidak puas ketika dicukur Kak. Iya. Akhirnya itu saya bertekad bagaimana caranya supaya saya bisa potong rambut sendiri supaya tidak banyak kecewa dengan tukang-tukang potong yang lain. Oke. Makanya mulai mendalami tentang cukur. Tapi pas mulai mahir tentang cukur, akhirnya keenakan. Terus coba-coba ikut kerja di tempat orang lain. Pas di tempat orang lain dapat tentang ilmu bisnisnya, ilmu cara mengelola bisnis dalam barbershop seperti itu. Akhirnya sampai sekarang ini sebenarnya ini juga masih sambian, bukan di kewajiban. Karena saya masih berstatus mahasiswa dan punya kesibukan di tempat yang lain. Makanya bukanya di sini kadang lebih ditunggu di booking dulu. Kalau ada yang booking baru buka. Tapi kalau untuk belakangan ini karena sudah mulai renggang, sudah mulai banyak waktu luang, saya komitmen buka setiap sore.
mulai saat ini. Oh, Setiap sore setelah jam 2 atau jam 3 sampai maghrib. Jadi nanti harus ada yang booking dulu baru Kak Anom langsung jalan ke sini. Ya, kalau mau lebih enak. Sebenarnya iya. bisa aja langsung datang juga, tapi lebih enaknya begitu. Oh iya. Jadi memang ini karena keresahan ya. Ya. Jadi sudah berapa lama Kakanda Anom buka ini barbershop? Kalau buka ini sudah berjalan 1 tahun lebih kalau buka di sini. Tapi kalau belajar cukur itu sudah sejak dari 2016. Itu waktu sudah saya lama. di pesantren. Kebetulan kan di pesantren kan rata-rata orang maunya yang gratis. Wah iya. Saya coba-coba, sini saya bisa cukur. Kadang ada yang tidak percaya, ada juga yang percaya. Ya syukurnya ada yang percaya, akhirnya bisa belajar. Jadi karena Maaf teman-teman, Oke. yang jadi kelinci percobaan. Iya. Jadi karena awalnya dipercaya, jadi coba-coba buka ini barbershop ya. Iya, jadi teman-teman awalnya Kak Anom ini coba-coba untuk cukur teman-temannya sendiri pada saat di pesantren. Nah akhirnya Kakanda Anom bisa membuat rumah barbershop sendiri yaitu Rumah Cukur HW. Nah Kakanda Anom di barbershop kira-kira hal unik apa atau hal spesial apa yang Kak Anom dapatkan selama Kakanda memulai ini apa namanya barbershop? Kalau yang saya dapat selama ini sebenarnya sangat membantu untuk diri saya. Itu lebih banyak ketemu dengan orang baru. Ya. Kalau di tempat cukur saya itu saya sebenarnya bukan cuma fokus ke cukurnya, tidak fokus ke hasilnya, tapi saya lebih fokus ke bagaimana saya bisa menghadapi orang baru tersebut. Itu yang menarik buat saya. Nah oke, wah ternyata Kak Anom sering ketemu dengan orang-orang yang baru. Dari orang-orang yang baru ini kira-kira Kak Anom dapat hal-hal apa dari orang-orang baru atau mungkin dapat informasi-informasi apa Kakanda dari orang-orang baru tersebut? Hal yang menarik yang selalu saya dapat di dunia cukur ini, di tempat barber ini, yaitu saya selalu ketemu orang baru. Dan karena saya sebenarnya itu adalah orang yang introvert, yang tidak mudah bergaul sama orang lain, tapi pada saat mencukur entah mengapa saya bisa akrab pada customer saya. Iya. Seperti saya dengan Zul ini. Iya betul. Dan yang paling menariknya lagi, saya bisa tahu tentang hal-hal yang di luar sana melalui cukur ini. Seperti ketika saya mencukur, kadang saya mendapat seorang mahasiswa, ada juga orang yang berprofesi sebagai tentara, ada juga ya lain sebagainya lah. Dan yang paling menarik, saya ketika berbicara dengan mahasiswa yang dia itu ada di tingkatan akhir sudah mau selesai, kadang pembicaraan kita itu luas karena kita sama-sama mahasiswa. Iya betul. Luas, kadang tentang masa-masa kritisnya ketika menghadapi skripsinya, sidangnya, apapun itu. Akhirnya dengan hal itu saya bisa tahu, oh ternyata mahasiswa di akhir-akhir seperti ini, dan saya pun sambil pelajaran. Itu yang menarik buat saya. Jadi barbershop sama ya seperti internet. Semua informasi ada di barbershop. Bisa jadi, itu tergantung dari orangnya, bagaimana dia bisa mengajak ngobrol customernya. Karena tidak semua customer mau diajak ngobrol. Kadang ada yang jutek, Iya betul. jual mahal. Ada yang introvert juga, yang bingung mau buat buka pembicaraannya seperti apa. Nah di situ saya selalu belajar tentang bagaimana saya bisa bicara dengannya. Berarti semua topik harus Kak Anom ini kuasai. Misalnya dia suka bola, politik, agama. Ya, itu pokoknya sebagai dasar sih sebenarnya. Iya. Kalau memang tidak tahu ya mungkin cari terus. Betul. Pembahasan yang bisa dibahas. By the way, ini kalau saya sambil cukur, Kak Anom tidak terganggu kalau saya sambil cerita ini? Kalau sambil cerita tidak. Tapi kalau kayak gini nih, Oh, iya. semacam wawancara,
Saya agak kaku. Oke ya, it's okay. Tapi ini agak lumayan sudah nyaman. Oh iya betul. Mulai terbiasa. Iya. Sebenarnya Kasihan sama customernya sih. saya agak kesusahan juga ini. Oke, nah berbicara tentang percukuran, kira-kira apa bedanya barbershop dan pangkas rambut, Kak Anom? Barbershop dan pangkas rambut. Iya betul. Kalau untuk hal itu sepertinya saya belum bisa banyak bicara. Tapi kalau menurut saya itu mungkin dari pelayanannya ya. Hah? Pelayanannya kalau di barbershop mungkin lebih lengkap karena dia bukan cuma pangkas tapi ada groomingnya juga. Apa Jadi itu grooming? semacam perawatan tentang rambut, terus mencuci rambut dan sebagainya lah. Iya. Kalau dipangkas kan hanya sekedar pangkas potong. Dan kalau menurut saya sih sebenarnya kalau dari segi pangkasnya, segi potongnya itu sama-sama saja, sama-sama motong. Tapi kalau barbershop mungkin lebih detail kayaknya, lebih detail soalnya dia pakai dasar ilmu cukur, emang ada dasarnya, ada basicnya. Dan itu di tahun-tahun sekarang ini, belakangan ini sudah banyak yang buka kelas-kelas cukur tentang basic cara memotong rambut. Rasanya seperti itu. Kalau dari saya sendiri di tempat saya ini namanya rumah cukur HW. Saya belum berani kasih nama barbershop karena jujur di tempat ini masih kurang fasilitasnya. Tapi saya berani jamin kalau skill cukur saya itu pakai dasar dari barbershop. Iya, Hanya betul. saya cuma kasih nama rumah cukur saja. Itu sebenarnya konsep dari saya sendiri. Saya anggap ini sebagai semi barbershop. Ya sangat betul. Saya saja ini Kanom. Ini seperti memang sudah kayak barbershop ini. Iya. Tapi jujur itu sebenarnya kembali lagi ke penilaiannya orang. Iya Kalau betul. orangnya mungkin cocok dengan statement saya ya berarti dia merasa nyaman dengan pelayanan saya. Iya. Tapi kalau tidak ya bisa saja dia mengkritik dan saya pun terima juga. Betul. Tidak bakalan saya tolak. Iya, karena ini saya sudah berapa kali ke sini Kanom. Berarti tandanya di sini bagus Kanom ya? Nyaman. Iya betul. Asik. Bagaimana Saudara Adwi? Oke. Sekarang kita berbicara seputar cukur ya Kanom. Nah, biasanya kalau di barbershop itu ada banyak sekali istilah-istilah cukur. Misalnya tipis sebelah atau botak atau apalah itu semacamnya. Nah, kira-kira istilah-istilah apa saja di tukang cukur Kanom? Apalagi yang sekarang ini ada banyak model-model rambut, model-model cukur. Iya, bagaimana Kanom? Kalau bahas tentang model, tentang istilah-istilah di barber, saya sebenarnya masih kurang paham, tapi adalah sedikit-sedikit. Jadi memang di barber itu lebih modern sehingga dia lebih mengusung tema tentang istilah-istilah tersendiri. Iya. Seperti kalau di samping itu yang kita buat ini kan adalah potongan taper. Oh, taper apa? Taper itu Taper. adalah potongan yang tipisnya dimulai dari 0,5, jadi tetap pakai alas. Beda dengan fade. Kalau fade itu tipisnya dari 0, dia itu tidak pakai alas dan ditambah lagi dengan menggunakan shaver yang seperti ini. Shaver yang seperti ini shaver apa? Shaver untuk menghaluskan. Kalau kata bos Iman, bosnya Herner Studio, Oke. ini dapat memotong rambut sampai ke akar-akarnya sehingga jadi seperti halus sehalus pantat bayi. Oke. Kalau dari kata Iman, itu Kalau panutanku ini juga. saya sendiri apa namanya? Kali ini kita buat taper. Taper. Iya. Dengan ketinggian medium. Kita buat ketinggian medium. Jadi ada 3 tingkatan, ada high, medium atau middle, bisa juga ada low. Oh iya. Sekarang saya Itu medium. Berbicara tentang teknik dasar di barbershop. Kalau masalah itu agak lebar sih kalau mau dijabarkan. Oh iya betul. Tapi ya sekian seperti itulah istilah-istilah yang ada. Iya. Sedikit dari saya. Tapi ini saya heran
ini ada banyak sekali alat cukurnya. Oh ya. Ah iya. Kalau dari alat cukur, memang saya punya ada 4 macam. Ya. Ada namanya super taper. Ah, Ini memang khusus buat potongan-potongan taper dan ini mempunyai fungsi tersendiri. Oke. Kalau ini ada magic clip. Magic clip itu lebih untuk bikin potongan-potongan fade yang mulai dari nol dan dibantu dengan mesin shaver. Oke. Shaver. Ada juga trimmer. Trimmer ini mesin yang kecil tapi tajam. Dia itu untuk menegaskan outline dan bisa juga membantu membuat potongan-potongan seperti fade. Bisa juga dengan taper sih kalau misalnya dibutuhkan. Ya itu tergantung kebutuhannya. Oh, ternyata ada banyak sekali istilahnya ya Kak Anom. Mulai dari taper, apalagi tadi namanya, ini alat-alatnya ada banyak sekali. Nah, kira-kira dalam satu orang itu durasi cukurnya berapa lama? Misalnya cukur botak atau cukur yang kayak saya, kira-kira bagaimana Kak Anom? Kalau untuk zaman sekarang di barbershop itu lebih menstandarisasi tentang pelayanan customer. Jadi khusus satu customer itu dibuat 1 jam. Makanya kebanyakan barbershop itu mulai memakai sistem booking ketika ingin mencukur seseorang, karena untuk lebih menjaga kualitasnya dalam pelayanannya. Dan kalau di sini ya saya mengikuti dengan apa yang ada di barbershop itu, karena memang saya maunya seperti itu biar lebih profesional juga sih. Oh iya. Nah ini Kak Anom, yang paling saya penasaran, kenapa rata-rata barbershop itu tampilannya stylish? Nah, Oke. Kenapa harus iya. stylish? Kenapa harus stylish? Karena kita adalah tukang cukur, Aha. tugasnya untuk membuat keren orang. Ah. Otomatis kita juga harus keren. Oh iya. Gitu. Terus itu juga sebagai salah satu cara untuk mengangkat derajat kita sebagai tukang cukur yang notabene-nya sebenarnya selalu dianggap dianggap sebelah mata. Iya, dipandang enteng ya. Ya, tukang cukur kok kebanyakan gaya, tukang cukur kok maunya ini itu, tidak mau ikuti maunya customer. Disinilah kita lihat kalau kita sebenarnya di sisi lain kita menampilkan gaya yang menarik, kita juga mengedukasi tentang profesi tukang cukur ini. Ah iya. Kalau dari saya sih begitu. Oh, coba. You'll shake next weekend out. Yeah, 保ちたいこのフェイドグラデーション。ダサい髪に心占いよ。週に一度メンテナンスフェード。これが当たり前いけてるプレイボーイ。今日はデート、明日はライブ。勝負する前に刈り込む。 Nah, pintar sekali nih Kak Adik, karena ini sudah jam 12 nih. Lama tuh cukur dari jam 8 sampai 12. Bukan cukurnya itu. Oh, ceritanya ya lama. Iya, oke. Nah, apa prinsip yang Kakanda Anom ini pegang sehingga tidak gampang ini terombang ambing? Apalagi di luar sana kan banyak orang-orang yang sepelekan tentang tukang cukur. Kira-kira bagaimana untuk menanggapi judgmental yang orang-orang sampaikan? Kalau untuk masalah itu mungkin lebih ke kuatkan diri kita dulu, kuatkan diri kita. Kemudian sesuatu yang kalian geluti itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya mereka yang menganggap kalian rendah. Tidak ada sangkut pautnya. Jadi itu kalian lakukan hanya untuk diri kalian sendiri. Seperti itu, hanya untuk diri kalian sendiri. Serendah apapun profesinya, dipandang sebelah mata apapun profesinya, selagi itu untuk diri sendiri, jalani saja. Jadi tidak usah dengar. Tidak usah dengar. Tapi kalau memang dia mengkritik untuk kita, untuk lebih berkembang lagi, itu diterima.
dan tetap disaring, jangan diterima mentah-mentah, itu takutnya malah menjadi tidak sesuai dengan prinsipnya sendiri, iya, malah ngikut betul, yang lain, betul, betul. seperti itu. Kemudian profesi yang kalian geluti, usahakan bisa lebih profesional lagi, terus menerus menjadi lebih profesional agar kalian bisa lebih dihargai dan lebih dianggap mantap lah. Itu. Intinya juga konsisten ya Kak? Ya konsisten otomatis. Iya, betul. Dalam dunia bisnis memang harus konsisten. Kalau tidak konsisten ya Iya. hasilnya mana? Tidak ada, tidak kelihatan. Sudah 1 tahun ya. Kalau ini juga masih sambilan sih. Oh, iya. Jadi saya juga masih belajar untuk terus konsisten. Kami di kalangan tukang cukur sebenarnya memang tidak ada yang sempurna. Jadi setiap kita melaksanakan sesuatu itu selalu dikatakan proses belajar dalam dunia berworkshop ini. Baik, terima kasih banyak rekan Danung atas closing statementnya. Iya, ternyata ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan petik dari barbershop ini, termasuk HW. Iya. Ya teman-teman, thank you so much for watching my video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah ya, jangan lupa juga follow Instagram ya di bawah ini, Rumah Cukur HW. Dan juga di sini, ini ada Instagram Kakanda Andwi dan juga Kakanda Anom. Okay, see you on the next video.